Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Najwa dengan NIM C2401241044 dari kelompok 5. Jadi, di sini saya ingin membuat video micro teaching mengenai reproduksi 2. Kan yang minggu lalu itu adalah reproduksi yang pertama. Jadi, yang sekarang itu reproduksi yang kedua. Nah, di reproduksi kedua ini kita akan membahas tentang fekunditas dan diameter telur. Nah, apa sih itu fekunditas? Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat pemijahan. Jadi sebelum pemijahan itu dilaksanakan atau dilakukan, nah itu disebut fekunditas. Nah, di mana kita itu nanti akan menghitung telur ikan tersebut sebelum waktunya mereka pemijahan, seperti itu. Nah, untuk diameter telur sendiri, diameter telur adalah garis tengah. Kan telur itu kan bulat ya, jadi kita harus mencari garis tengahnya itu sendiri, atau yang bisa kita sebut tuh kayak ada bulat, kayak lingkaran aja, ada jari-jarinya, terus ada diameternya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan praktikum pada kali ini? Nah, tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk kita sendiri atau untuk teman-teman kita semua adalah untuk mengetahui jumlah telur ikan pada suatu gonad. Terus abis itu mengetahui diameter ikan, terus mengetahui kapan waktu pemijahannya gitu. Maksudnya dengan waktu pemijahannya itu kan di dalam telur itu kan seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau misalkan fekunditas adalah jumlah telur masak yang dikeluarkan pada saat pemijahan. Nah, jadi di sini tuh kita bakalan ngitung nih, ada berapa telur sih yang kira-kira bakalan dikeluarkan pada saat pemijahan tersebut. Nah, pemijahan ini juga terbagi menjadi dua, ada yang secara bertahap atau ada yang kayak sekali aja yang dikeluarkan gitu. Nah, pada praktikum kali ini, kelompok kami, saya juga termasuk mencobanya. Di sini kami itu membuka seperti biasa kayak minggu lalu, kita ada gonad. Kita kemarin memakai satu gonad untuk tiga bagian, yaitu ada anterior, middle, sama posterior. Nah, anterior itu adalah posisi gonad yang paling atas. Selanjutnya ada middle adalah posisi gonad yang tengah, dan posterior adalah bagian gonad itu tuh yang paling bawah. Nah, jadi di mana ketiga ini itu memiliki tingkat kebanyakan isi telurnya itu tuh kayak berbeda-beda. Misal yang paling atas tadi kan ada anterior misalnya ada 1300 sekian, terus abis itu nanti yang bagian middle-nya juga ada 1000 sekian gitu, dan yang paling bawah ada posterior. Itu tentunya aja karena posterior paling bawah, posterior memiliki jumlah telur yang paling banyak di antara middle dan anterior. Nah, pada saat praktikum kemarin, kami itu memakai 2 mikroskop untuk melihat diameter telurnya itu. Nah, jadi untuk teknisnya sendiri itu, pertama kita siapkan gonad. Habis siapkan gonad, kita ambil gonad tersebut menggunakan pinset, tapi sebelum itu jangan lupa untuk memakai sarung tangan. Nah, habis memakai sarung tangan, kita ambil gonadnya pakai pinset, terus selalu kita siapkan cawan petri. Keluarkan gonad, masukkan di cawan petri. Nah, di cawan petri itu kita akan bagi menjadi 3 bagian yang tadi aku sebut sebelumnya. Nah, selain itu habis dibagi menjadi 3 bagian, ditaruh ke 3 cawan petri. Nah, di situ nanti kita buyarkan. Setelah dibuyarkan, kita pipet menggunakan pipet, kemudian kita taruh di kaca preparat. Habis di kaca preparat baru kita dilanjutkan mengenai pengamatan di mikroskop. Nah, di mikroskop inilah kita bisa tahu berapa sih diameter dari telur-telur ikan yang telah kita ambil tadi. Nah, di dalam mikroskopnya sendiri itu ada yang namanya penggaris.
penggarisnya ini dalam bentuk ukuran mikrometer. Ya, itu sangat kecil. Karena memang ukuran telurnya sendiri itu aja bisa dibilang sangat kecil. Setelah melakukan praktikum, tak lupa kami mencatat hasilnya, lalu kita menyatukannya di datasheet. Datasheetnya ini kemudian dikumpulkan di GCR oleh ketua kelompok, di mana ketua kelompok saya bernama Anggara. Nah, jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan di micro teaching pada pagi ini atau pada praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.